Berikutnya, manajer harus mampu mengelola dan mengefisiensikan tenaga kerja. Ya, ini berulang ya. Tadi sudah kita bahas juga ya, bahwasanya manajer itu juga tenaga kerja itu harus efisien, jadi tidak mubazir. Jangan pula nanti terlalu banyak yang di situ ya, yang berada di suatu unit menumpuk semua di situ, kerjanya nggak ada. Tentunya itu akan merugikan perusahaan peternakan sapi perah. Kemudian kita harus mampu menjalin kerjasama sesama peternak, dinas terkait dan lembaga lainnya. Nah, ini terlebih ke bagian humas ya sepertinya ya. Jadi sesama peternak kita harus menjalin kerjasama yang baik. Kemudian dinas terkait juga harus kita jaga juga, jalin ya kerjasamanya dengan baik, jangan sampai ada masalah. Dan lembaga-lembaga terkait lainnya, itu kita harus adakan pendekatan. Jadi kita nggak bisa sesuka hati, kita punya sebuah perusahaan, udah kita nggak tahu perusahaan peternakan sapi perah, katakanlah seperti itu, udah kita tutup mata, tidak mau tahu sama peternak lain misalnya atau dinas terkait, masa bodoh ya gitu, peraturan kita tabrak aja, ya itu tentu hasilnya tidak baik ya. Berikutnya akan kita bahas sikap dan kepribadian manajer. Seorang manajer harus pada perusahaan sapi perah harus memiliki rasa sayang terhadap sapi perah yang dipelihara. Jadi dia harus punya care ya, punya rasa sayang ya terhadap sapi perah yang dipelihara, sehingga nantinya dia akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya sapi perah tersebut nyaman dan produksinya juga akan meningkat. Ini penting sekali ya di peternakan ya, memiliki rasa sayang terhadap ternak, karena itu juga sebenarnya akan nyampe juga ke ternaknya. Kalau kita nggak suka sama ternak, kita marah-marah apa segala macam, dia akan berpengaruh, produksinya bisa saja turun, walaupun secara manajemen kita sudah lakukan yang terbaik. Ini lebih ke bakat juga sebenarnya. Kemudian seorang manajer harus teguh, rajin, dan tekun dalam bekerja. Karena apa? Karena ternak adalah barang hidup yang perlu diperhatikan secara intensif dan terus-menerus. Jadi benar-benar ya, kita harus teguh, rajin, dan tekun dalam bekerja ya. Karena itu tadi, karena ternak juga itu tadi, dia harus kita perhatikan secara intensif. Gak bisa sekarang kita perhatikan, besok 2 hari 3 hari kita cuekin, ya nggak bisa juga. Dia harus terus menerus kita perhatikan dengan intensif. Kemudian bijaksana dalam berbagai tindakan. Tentu dalam sebuah perusahaan, termasuk perusahaan peternakan sapi perah, akan banyak sekali akan dihadapi kendala-kendala ya, mungkin ya. Bisa saja suatu saat sangat sulit mencari pakan, atau terjadi ternak yang sakit, atau produksi tiba-tiba menurun, atau katakanlah pemasaran tiba-tiba lesu, sangat sulit menjual susu. Nah, jadi seluruh tindakan-tindakan tersebut harus kita ambil dengan bijak ya, kalau bisa tanpa merugikan satu pihak manapun, termasuk di dalam sebuah organisasi, di dalam perusahaan peternakan tersebut. Jangan sampai pula nanti misalnya kita terlalu forsir ya, tenaga kerja kita lembur segala macam. Nah, itu tentu tidak bijak bagi mereka ya. Nah, itu harus kita pikirkan ya. Baik, mungkin itu saja perkuliahan dari saya. Apabila nantinya Anda memiliki tanggapan atau ingin diskusi, bisa dilakukan di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi mengenai materi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.